Saya kembali kumpulkan umat Islam, kita kepung Sekretariat Manguni, dan disitulah Laskar Manguni mengamankan diri di Polrestabes Makassar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Afwan Ustadz, ganggu waktunya. Afwan, karena saya baru ada waktu untuk mewawancara Antum. Begini Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai tentang tragedi di Bitung? Karena kan Antum ini yang paling kencang untuk memimpin massa, untuk membubarkan Laskar Manguni di Makassar. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Tragedi Bitung pada tanggal 25 November 2023 lalu itu sangat melukai dan mencederai hati nurani khususnya umat Islam se-Indonesia. Tapi yang pertama saya mau sampaikan dulu, memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada pihak aparat baik TNI maupun Polri yang sudah bersikap sangat cepat dalam menangani perkara tersebut. Dan saya dengarkan infonya sudah ada beberapa yang ditahan dan ditangkap, dan itu sangat luar biasa. Apresiasi, mudah-mudahan secara profesional dibuka secara luas dan mengusut tuntas aktor-aktor intelektualnya pasca kejadian bentrokan yang melukai hati umat Islam. Nah, tragedi di Bitung ini ada 3 hal yang saya cermati. Yang pertama adalah menodai daripada amanah konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, yang mana setiap penjajahan yang berada di atas muka bumi harus segera dihapuskan, kan begitu bunyinya. Nah, ini tragedi di Bitung ini ada sekelompok massa yang menamakan dirinya pasukan Manguni, ini justru malah menyerang dan melukai peserta aksi Barisan Solidaritas Muslim untuk Palestina, aksi damai ini, yang mana BSM tersebut, Barisan Solidaritas Muslim ini lagi membela rakyat Palestina yang sedang terjajah. Ternyata ada massa yang pro terhadap penjajahan. Ini sangat mencederai, menodai, mengangkangi daripada amanat konstitusional tersebut. Yang kedua, adanya penistaan agama. Bagaimana kita lihat video yang beredar di media sosial, pasukan Manguni tersebut membongkar dari ambulan tuh video bendera-bendera Palestina, bendera tauhid dilempar ke lantai, bahkan ada yang terinjak gitu. Bahkan bendera Palestina tersebut dibakar. Wah, ini penodaan agama gitu. Dan yang ketiga adalah ini pengkhianatan terhadap pemimpin-pemimpin bangsa, terutama adalah presiden kita sendiri. Bagaimana Bapak Presiden kita Pak Jokowi, Menteri Luar Negerinya Ibu Retono gitu, itu membela habis-habisan bangsa Palestina. Kok ada ini masyarakatnya yang menamakan dirinya sebagai pasukan Manguni di kota Bitung, Sulawesi Utara, yang justru membela Israel? Bagaimana presidennya membela Palestina, ini ada masyarakatnya justru yang membela Israel? Itu dikibarkan bendera Israel di Bitung. Nah, 3 hal inilah yang membuat hati saya terkhususnya sebagai gerakan massa Islam di kota Makassar nggak bisa terima. Nah, ini harus diusut tuntas. Efek dampaknya pada saat itu, akhirnya umat Islam di kota Makassar marah, bergejolak. Nah, kami kan sebagai umat Islam ini kan tidak mungkin terbakar kalau belum dibakar begitu. Nah, kejadian di Bitung ini membuat kami merasa terbakar. Akhirnya jiwa kami membara, bangkitlah umat-umat Islam di kota Makassar, berkumpul saat itu. Tuh kejadian di Bitung itu selesai kan ba'da Isya, jam 11 malam itu sudah berkumpul itu ratusan massa di kota Makassar untuk menyisir kantong-kantong Manguni. Dan saat itu saya memimpin gerakan
dan dengan izin Allah masih dijaga tuh stabilitas Kota Makassar. Kita berdoa agar tetap aman, tentram. Tujuan kami itu menyisir kantong-kantong Manghuni itu meminta klarifikasi supaya Manghuni di Kota Makassar ini membuat pernyataan sikap bahwa tidak dibenarkan saat kami berlepas diri. Tujuannya seperti itu. Ternyata mereka, kenapa kok mereka takut, sembunyi semua begitu. Itu yang keduanya, besoknya kita gelar lagi aksi soft, aksi damai keliling Kota Makassar, menyuarakan kembali lagi bubarkan Laskar Manghuni yang ada di Kota Makassar. Kita merujuk ke tadi, ketiga hal tadi. Saya ulang, tragedi di Bitung itu pertama menodai, mencederai, bahkan mengangkangi amanah konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 tentang penjajahan di atas muka bumi harus segera dihapuskan. Yang kedua, adanya penistaan agama. Bagaimana kita lihat itu bendera tauhid dibuang, bendera Palestina dibakar. Yang ketiga, pengkhianatan terhadap pemimpin bangsa. Maka presidennya, menterinya sudah all out mendukung Palestina. Kita apresiasi, kita ucapkan terima kasih banyak kepada pemimpin-pemimpin negara kita yang sudah berani terang-terangan membela Palestina. Itu sangat kita apresiasi. Arti bangsa Indonesia ini kan pro terhadap Palestina dan tidak setuju terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah alaihi. Tiga hal inilah yang mendorong gerakan Islam yang ada di Kota Makassar untuk segera membuat kesimpulan, nggak bisa didiamin ini Manghuni. Harus kita berikan dia suatu peringatan, pelajaran, begitu. Ini kan ada pernyataan dari DPP Manghuni bahwa mereka itu berlepas diri dari tragedi di Bitung. Bagaimana tanggapan antum? Ya, kalau dari saya itu haknya DPP Manghuni lah, mau buat pernyataan 100 pernyataan kayak nggak apa-apa, haknya dia. Gitu tuh. Ada istilah seperti ini istilah lapangan saja. Istilah lapangan tuh kalau maling mengaku penjara tuh penuh, begitu. Ada lagi pertanyaan, berarti itu betul-betul ini Manghuni yang terlibat. Ada beberapa rekam jejak yang ditemukan oleh tim-tim investigasi, ada kaitannya dengan kelompoknya daripada Laskar Manghuni. Silakan Manghuni bikin klarifikasi 1 kali, 2 kali, 10 kali, terserah, begitu. Ya kalau perlu juga Laskar Manghuni ingin menyuarakan bubarkan api Islam di Kota Makassar, nggak apa-apa, turun saja. Laskar Manghuni di Kota Makassar demo kayak bikin gerakan kayak bubarkan kami, nggak apa-apa, tuh hak dia kok kalau berani, gitu. Oh iya, Ustaz. Ada lagi. Emang kenapa sih Laskar Manghuni harus dibubarkan di Makassar, Bang? Ini bagi umat Islam Kota Makassar yang tergabung dalam Aliansi Pembela Islam, ini sudah harga mati, sudah menjadi harga mutlak. Manghuni harus bubar atau membubarkan diri di Kota Makassar. Kenapa? Saya menangani 3 peristiwa yang saya pimpin langsung. Pertama tahun 2018, tragedi Manghuni mencegat guru-guru kami, yaitu Habib Bahar bin Smith, Habib Hanif Alatos, waktu berkunjung ke Kota Manado. Karena beliau ini adalah seorang habaib Zuriya Rasulullah, misinya datang ke Manado sebagai pendakwah syiar agama, bukan misi politik. Kenapa bisa dicegat ini sama gerombolan-gerombolan yang malas dari dirinya sebagai Laskar Manghuni? Itu tragedi 2018. Saya kumpulkan umat Islam Kota Makassar, kita kepung itu sekretariat Manghuni. Itu dari jam 4 sore sampai jam 11 malam tidak ada kosong sekretariatnya. Tragedi kedua di tahun 2020 saat tempat ibadah musola di Minahasa Utara dirusak, lagi-lagi dengan gerombolan pasukan Manghuni. Saya kembali kumpulkan umat Islam, kita kepung sekretariat Manghuni, dan disitulah Laskar Manghuni mengamankan diri di Polrestabes Makassar. Dan sampai Polrestabes Makassar itu kami datangi, kami buat pernyataan sikap di situ. Saya sudah suarakan tuh dari tahun 2020, Laskar Manghuni harus dibubarkan di Kota Makassar. Dan tragedi ketiga di tahun 2023 ini tentang lagi-lagi Laskar Manghuni menyerang peserta aksi, yang mana peserta aksi tersebut aksinya itu damai untuk bela Palestina. Tadi ya di poin yang pertanyaan pertama itu, ini sudah tidak bisa didiamkan. Artinya Manghuni sudah harga mutlak dari 3 peristiwa, rangkaian peristiwa tersebut. Ini proses jalur
konstitusionalnya telah ditempuh, mulai dari gerakan lapangan, mediasi, bahkan waktu itu di mediasi tahun 2020 dengan Kapolres Tabas langsung, Bapak Kombes Pak Yudi waktu itu. Nah, ini harus ada jalan tengah dari pemerintah setempat. Manguni nggak bisa dibiarin ini jadi konflik horizontal gitu. Jadi kira-kira bagaimana kalau Laskar Manguni itu tidak dibubarkan di Makassar itu, Ustaz? Kira-kira bagaimana? Ini kita kasih filosofi begini tuh. Kita kan manusia hidup butuh air begitu tuh. Butuh air untuk melepas dahaga, butuh air untuk minum, ya, untuk mandi gitu. Tapi air yang mana dulu? Jadi di Indonesia, gitu, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi memang hak daripada setiap warga negara, dijamin oleh undang-undang. Tapi yang mana dulu? Kalau ada kontribusinya untuk negara, ada kontribusinya untuk agama, dapat bekerja sama, dapat bersinergitas dengan masyarakat, dapat bersinergitas dengan pihak aparat, pemerintah, para alim ulama, para umaroknya, ya nggak apa-apa, itu air yang bermanfaat gitu. Nah, Manguni ini filosofinya seperti air di kubangan yang tidak bermanfaat. Jadi Laskar Manguni di Kota Makassar, khususnya saya bicara di Kota Makassar, nggak bermanfaat. Apa kontribusinya untuk kepentingan negara dan agama? Tidak ada. Nah, jadi kalau tidak dibubarkan, saya khawatir gitu. Saya khawatir ini akan menjadi konflik horizontal. Kenapa? Ini saya kasih gambaran ya. Gerak-gerik Manguni di Kota Makassar termonitor 24 jam oleh tim-tim investigasi yang diturunkan oleh API Islam, yang tergabung dalam API Islam 24 jam. Dan daftar-daftar pengurus Manguni, mulai dari ketuanya, tim-tim strukturalnya, itu sudah ada di kantong saya. Begitu. Khawatir nih nanti kantong saya jebol, dilihat, oh rumah ketuanya di sini, rumah sekretarisnya di sini. Kita nggak tahu nanti kalau nggak dibubarin. Begitu. Dan memang sudah menjadi solusi akhir. Kita bandingin seperti inilah, FPI saja bisa dibubarin sama pemerintah. Ini Manguni itu harusnya skop Makassar dulu deh, dibekukan lah paling tidak, dinonaktifkan segala kegiatannya. Kenapa? Khawatir nanti umat mengambil inisiatif. Kalau umat sudah mengambil inisiatif tersendiri kan kita bingung, ulama nih bingung. Kenapa? Tadi saya bilang gerak-gerik Manguni termonitor 24 jam. Kalau nggak percaya silakan buktikan saja. Yang merasa dirinya sebagai pasukan Laskar Manguni, coba-coba pakai atribut keluar Kota Makassar, keliling deh tuh naik motor. Nah, saya tidak bisa menjamin. Itu saya bilang tadi, tensi terhadap konflik terutama di Saraknya ini yang dipromotori oleh tragedi di Bitung kemarin, ini terbawa-bawa, tersulut. Nah, itu khawatirnya begitu. Nanti ada Laskar Manguni yang coba-coba mau tes, silakan pakai baju Manguni keluar keliling Kota Makassar. Apakah dia masih kembali dengan utuh seperti itu, kita kan nggak tahu, wallahualam. Takutnya umat ambil inisiatif, tapi kan kita berdoa yang mudah-mudahan tetap dijaga gitu. Tapi saya berikan masukan kepada pihak aparat. Terakhir saya dialog dengan Pak Kasat Intel dari Polrestabes, coba tolong ini disikapi tentang Manguni yang di Kota Makassar, karena saya sudah jabarkan tuh resikonya seperti ini kalau tidak dibubarkan. Makanya jalan tengahnya nih ulama, masukan-masukan daripada alim ulama, orang-orang yang cendekiawan terhadap saya, solusi akhirnya Manguni harus dibubarkan di Kota Makassar. Kalau tidak, setidak-tidaknya dibekukan dari segala aktivitasnya. Ini sudah di ujung tanduknya, takut terjadi konflik SARA begitu. Makassar ini tensinya tinggi, tensi terhadap agama ini tinggi, sangat tinggi. Bisa dibilang itu bagaimana ya, kalau kotanya para Jawara, ya Makassar lebih daripada itu. Diusik sedikit, waduh Makassar bisa bergerak ini gak selesai-selesai gitu. Bagaimana kita lihat siaran podcast tuh, saya lupa ya Pak Kapolres yang lama itu, dia bilang itu, waduh di Makassar ini biar demo 5-6 orang atau 10 orang bisa tutup jalan, di kota-kota lain kan tidak ada. Ini artinya kan tensinya sangat tinggi di Makassar. Untuk meredakan tensi tersebut, ambillah solusi yang baik untuk kepentingan agama dan bangsa. Bisa, negara nggak kalah dengan ormas-ormasnya seperti Manguni begitu.
bekukan saja melalui Kesbangpol lokal, Kesbangpol provinsi bisa dinonaktifkan segala kegiatannya. Kalau tidak, kembali lagi tadi, konflik horizontal. Kita nggak tahu ya kalau umat mengambil jalan inisiatif. Artinya bukan lagi jalan arahan ulama. Sendiri ini pemikiran sendiri. Contoh begini, umat Islam ini yang tergabung dalam API. Ini ada yang sumbu panjang, sumbu pendek. Sumbu panjang ini masih bisa menganalisa. Ini baik, ini salah. Ada sumbu pendek ini digosok sedikit langsung bergerak. Tapi bahaya dari itu, lebih dari itu ada yang nggak punya sumbu. Tiba-tiba dia melihat orang yang pakai baju Manguni langsung digosok, kita nggak tahu gitu. Itu disebut inisiatif gitu tuh, bergerak tanpa sepengetahuan pengurusnya, kita nggak tahu. Itu disebut inisiatif umat. Kalau sudah begitu kan, wah siapa yang bertanggung jawab? Solusinya cari yang terbaik, bubarkan Manguni di Kota Makassar harga mutlak. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.